Saya di sini akan menjelaskan dari uji sampel parametric Pearson correlation. Jadi, uji Pearson correlation ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan linear antara dua variabel yang dinyatakan melalui koefisien korelasi. Koefisien ini menunjukkan kekuatan dan arah hubungan, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Dan menurut Sekaran 2010 dan Guilford 1956, korelasi membantu menilai seberapa kuat hubungan antar variabel serta arah hubungan tersebut. Berikutnya ada rumus Pearson correlation, dan di keterangan variabel dalam rumus itu ada R, yaitu koefisien korelasi Pearson yang dihasilkan, N, jumlah total pasangan data yang dianalisis, sigma XY, jumlah hasil kali dari setiap pasangan data X dan Y, sigma X, total jumlah dari semua nilai X, sigma Y, total jumlah dari semua nilai Y, sigma X kuadrat, jumlah kuadrat dari setiap nilai X, sigma Y kuadrat itu jumlah kuadrat dari setiap nilai Y. Selanjutnya ada rumusan pertama. Topiknya, apakah terdapat hubungan antara resume materi dengan pemahaman materi dalam mata kuliah statistika? Yang kedua ada rumusan masalah. Apakah ada hubungan antara resume materi dengan pemahaman materi dalam mata kuliah statistika? HO-nya tidak ada hubungan antara resume materi dengan pemahaman materi dalam mata kuliah statistika. H1-nya ada hubungan antara resume materi dengan pemahaman materi dalam mata kuliah statistika. Instrumen rumusan pertama ini ada dua. Yang pertama, berapa kali Anda meresum materi statistika? Yang kedua, seberapa paham kalian memahami materi statistika? Nah, selanjutnya di sini ada data yang diperoleh. Jadi datanya itu ada 20 atau N-nya itu sama dengan 20, dan di sini X-nya itu jumlah X-nya ada 62, jumlah Y ada 1455, jumlah XY itu ada 5050, jumlah X kuadrat ada 402, dan jumlah Y kuadrat di situ ada 111.975. Mencari nilai XY ini dari X dikali dengan Y. Contoh itu di data ke-1, X-nya itu 1 dan Y-nya itu 45. Berarti X dikali Y dan sama dengan 45. Nilai X kuadrat itu nilai X-nya itu dikuadratkan. Seperti contoh di data ke-1 itu 1 dikuadratkan jadi itu hasilnya 1. Dan Y kuadrat sama seperti tadi. Y di nilai ke-1 itu kan ada 45, itu dikuadratkan menjadi 2025. Ini seterusnya sampai data ke-20, lalu masing-masingnya itu dijumlah. Nah, setelah mendapat jumlahnya langsung dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu di sini ada seperti gambar di sini, itu R sama dengan N sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y per kuadrat N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dikuadratkan. Lalu poin-poin yang atau nilai-nilai yang tadi itu dimasukkan ke dalam rumus, jadi mendapat nilainya itu atau R-nya itu 0,475. Jadi R hitungnya itu ini yang 0,475, lalu R tabelnya itu 0,444. Ini didapat dari tabel yang sudah ada atau nilai tabel. Lalu karena R-nya ini lebih besar dari R tabel atau R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka ada hubungan yang signifikan antara resume materi dengan pemahaman materi dalam mata kuliah statistika. Lanjut ke rumusan yang kedua, topiknya adalah survei hubungan antara resume materi dengan pemahaman materi dalam mata kuliah statistika. Rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara resume materi dengan hasil nilai ujian dalam mata kuliah statistika? H0-nya tidak ada hubungan antara resume materi dengan hasil nilai ujian dalam mata kuliah statistika. H1-nya ada hubungan antara resume materi dengan hasil nilai ujian dalam mata kuliah statistika. Instrumen pada rumusan ini ada dua. Yang pertama, berapa kali Anda meresum materi statistika.
Yang kedua, berapa nilai ujian statistika Anda? Kemudian di sini ada data yang diperoleh dari hasil rumusan masalah yang kedua, yang mana di sini kami memperoleh jumlah data atau N sama dengan 20, jumlah X sama dengan 200, jumlah Y sama dengan 1565, jumlah X kuadrat sama dengan 10.442, serta jumlah Y kuadrat sama dengan 129.935. Dari sini kita bisa mencari nilai XY. Misalnya dari data yang pertama ada X sama dengan 3, Y sama dengan 70, X kuadrat sama dengan 9, serta Y kuadrat sama dengan 4.900. Nah, nilai XY ini diperoleh dari nilai X dikali dengan nilai Y, berarti 3 dikali 70, hasilnya 210. Kemudian di sini ada langkah penyelesaiannya. Pertama-tama kita cari R hitungnya dulu. Rumusnya N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Di sini ditemukan hasil dari R hitung itu sama dengan 0,20. Kemudian kita mencari R tabel di taraf signifikan 0,05 dB. Rumusnya itu R tabel 0,05 dikali N min 2. Nah, di sini nilai N tadi sama dengan 20. Dan ditemukan hasil dari R tabel ini 0,444. Dari hasil perhitungan yang tadi itu didapatkan hasil R hitung lebih kecil dari R tabel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di sini tidak ada hubungan yang signifikan antara resum materi dengan hasil nilaian ujian dalam mata kuliah statistika.